Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 6 Mei 2022. Sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Libur Lebaran sisa 2 hari, arus balik mudik mulai terlihat di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Mobilitas penumpang arus balik mudik Lebaran di Pelabuhan Yosudarso, Kota Ambon mulai terlihat Jumat 6 Mei 2022. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 10 pagi hari, saat KM Tidar sandar dari Bau-Bau, ratusan penumpang turun di kota berjuluk Manise ini. Rata-rata penumpang yang turun di Ambon berasal dari Bau-Bau dan Makassar. Wahyuni, salah satu penumpang, mengatakan berangkat pada Jumat pekan lalu untuk berlebaran dengan orang tua di Makassar. Dia memilih kembali ke Ambon hari ini karena kapal selanjutnya baru akan tiba di Makassar pekan depan. Mereka kembali untuk beraktivitas normal usai merayakan lebaran bersama keluarga selama liburan panjang. Selain pelaku perjalanan yang datang, ratusan orang juga mengantri untuk berangkat menggunakan kapal pelni itu. Pasalnya KM Tidar setelah ini direncanakan akan berangkat kembali pada pukul 3 sore hari menuju Kota Tual, Maluku Tenggara. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Dobo, Kain Mana hingga ke Fak-Fak pada esok hari. Arus balik Lebaran mulai ramai di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Polisi lakukan penjagaan ketat. Arus balik Lebaran di Pelabuhan Yosudarso Ambon mulai terlihat dipadati penumpang. Dari pantauan tribunambon.com di lokasi Jumat 6 Mei 2022, sekitar 10 pagi hari penumpang sudah banyak memadati pelabuhan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Ada yang mau balik mudik bersama sanak saudara, ada juga yang sendiri. Diperkirakan penumpang yang akan menaiki kapal KM Tidar tujuan Tual, Dobo, dan Kota Sorong ini mencapai ribuan. Ribuan penumpang ini juga dikawal ketat oleh aparat gabungan dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan. Salah satu penumpang tujuan Dobo, Siti, menyatakan arus balik kali ini cukup banyak sekali. Karena dilihat dari saat memvalidasi tiket, banyak penumpang mengantri cukup panjang. Boleh molong ya mama ya. Ini mama mudik lebaran di sini ya. Berapa hari di sini mah? 5 hari masuk ngapur. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini Jumat. 5 matinya. 5 mati. Jadi kemarin berangkat sebelum lebaran. Lebaran tuh Tapi yang berangkat kemarin juga banyak ya seperti ini. penumpang kayaknya curang. Dari barang pulangnya orang-orang Jawa itu ke Tidar itu ke Makassar terbang. Oh, Pedagang-pedagang. pedagang. Itu penuh itu. Penuh. Ini juga penumpang penuh ya mama ya? Katanya yang ke 20 banyak. Oh banyak. Oke. Selanjutnya Tribuners, arus balik penumpang terpantau ramai di Pelabuhan Hitu. Sudah. H+4 Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Arus balik mulai terlihat juga di Pelabuhan Hitu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Pantauan tribunambon.com di lokasi Jumat 6 Mei 2022, sekitar 10 pagi hari ratusan penumpang mulai memadati pelabuhan. Para penumpang yang menggunakan speedboat tersebut dari berbagai daerah di wilayah Seram bagian barat. Di antaranya Tanah Goyang, kemudian ada Ani, Olas, Katapang, dan Iha.
karena di pelabuhan itu merupakan pangkalan speed dari daerah tersebut. Begitu juga sebaliknya, penumpang banyak dari Ambon baru tiba di pelabuhan itu. Selain itu, terlihat juga beberapa lapak pedagang sudah kembali beroperasi seperti biasanya. Kemungkinan puncaknya arus balik akan terjadi pada H+6 sampai H+7 Lebaran. Tribuners, puluhan warga mulai berangkat dari pelabuhan feri Galala Namlea. Arus balik Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah mulai terlihat di pelabuhan feri Galala Sirimal, Kota Ambon, Kamis 5 Mei 2022. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 6 sore hari, puluhan warga mulai berdatangan untuk membeli tiket feri menuju Namlea. Beberapa di antaranya bahkan sudah langsung masuk ke kapal, baik yang berjalan kaki maupun dengan kendaraan roda 2. Menurut Yuni, dirinya memilih kembali ke Namlea lebih cepat, lantaran sudah harus masuk kerja. Pasalnya Yuni bekerja pada salah satu perusahaan swasta yang jadwal liburnya tidak mengikuti aturan cuti bersama dari pemerintah. Kapal feri yang akan dinaiki puluhan warga adalah Garda Maritim 5. Feri milik ASDP itu diketahui memiliki daya angkut sebanyak 250 orang. Puncak arus mudik di wilayah Maluku diprediksikan akan terjadi pada Minggu 8 Mei 2022 nanti. Kepadatan diperkirakan akan terjadi di sejumlah pelabuhan, baik feri, speedboat, Yosudarso, dan juga bandara di Ambon. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Mural biota laut di Museum Siwa 5 Ambon bisa jadi spot foto keren. Ada yang berbeda ketika memasuki wilayah Museum Siwa 5 Kota Ambon, Kecamatan Nusaniwe. Pada jalan setapak sekeliling koleksi kelautan Museum Siwa 5 Ambon dihiasi mural biota laut. Mulai dari jalan turun memasuki gedung koleksi pertama yang ditemui pengunjung itu, disambut gambar seekor kura-kura berukuran besar, seolah mengajak pengunjung berkeliling. Birunya warna mural yang menggambarkan dalamnya laut seolah menyatu dengan pemandangan Teluk Ambon yang terlihat dari kawasan museum pertama di Ambon ini. Selain kura-kura, ada pula hewan laut lainnya seperti paus, ikan tuna, ada juga terumbu karang dan juga buaya. Tak hanya pada setapak jalan, dinding sebelah kanan gedung pun juga dimural. Gambar kehidupan di laut ini pun bisa dijadikan spot foto bagi pengunjung yang datang, menambah kelebihan dari Museum Siwa 5 Ambon. Mulai dari sisi sejarah, pengetahuan, dan keunikan disajikan kepada para pengunjung. Kepala Seksi Layanan Permusiuman Museum Siwa 5 Ambon, Nona Kirweno, mengatakan mural tersebut sudah dilukis sejak November 2021 lalu. Mural tersebut dibuat sebagai salah satu spot foto bagi pengunjung, agar semakin menarik pengunjung untuk datang tak hanya melihat dan mempelajari koleksi budaya dan kelautan yang ada. Untuk foto di mural ini pun tidak dikenakan biaya tambahan dan hanya tiket masuk museum seperti biasanya, yakni Rp5.000 per satu orang dewasa dan Rp2.000 per satu orang anak. Pengunjung pun dapat mendatangi Museum Siwa 5 Ambon setiap Senin hingga Kamis pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore hari, dan di hari Jumat pada pukul 9 pagi hingga pukul setengah 5 sore.
Tribuners, pasokan berkurang, harga ikan segar di Pasar Mardika Ambon naik. Harga ikan segar di pasar tradisional Mardika, Kota Ambon mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan hasil laut yang berkurang saat nelayan turun mencari ikan. Per Jumat 6 Mei 2022 ini, harga ikan momar, ikan lema, dan kawalinya yang diambil dari nelayan biasanya dibanderol seharga Rp500.000, kini dijual seharga Rp900.000. Demikian disampaikan Yeni Matulesi, salah seorang penjual ikan di pasar setempat Jumat 6 Mei 2022. Akibatnya pedagang menaikkan harga jual ikan di pasar. Jika sebelumnya 9 hingga 10 ekor ikan dihargai Rp20.000, kini hanya 3 atau 4 ekor saja untuk ikan momar, lema, dan kawalinya ini. Hal serupa juga terjadi pada ikan tomo atau ikan tongkol, di mana sekarang dijual 5 ekor seharga Rp20.000, yang sebelumnya dijual 9 ekor seharga Rp20.000. Sementara itu untuk jenis ikan besar seperti tatihu dan cakalang juga tak kalah mahal. Tatihu besar misalnya yang biasa dijual 1 ekornya Rp35.000, kini naik menjadi Rp50.000 hingga Rp60.000. Sementara cakalang sedang yang kini dijual 3 ekor seharga Rp50.000. Oh, latu alat Mama. Ini ikan lagi mahal kah lagi murah, Mama? Mahal saya. Ini dijual berapa untuk ikan momar, Mama? Ikan momar 3 ekor 20, 3 ekor 50. 50. Untuk ikan yang lain juga sama ya, Mama? Iya. Untuk itu naik gara-gara kenapa, Mama? Ikan ini Itu naik karena hasil tangkapan yang lain berkurang ya. Itu antara cuaca buruk atau gimana? Cuaca yang apa? Yang terganggu oleh keadaan alam atau cuaca juga, karena memang hasil tangkapan sangat berkurang. Berkurang di laut ya. Berita terakhir dari Mas Sohi Tribuners, usai lebaran harga cabai dan tomat di Pasar Binaya Mas Sohi mulai menurun. Pasca Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, harga sejumlah komoditi pangan cenderung stabil, bahkan sebagian turun drastis. Dua diantaranya adalah cabai rawit dan tomat. Pantauan tribunambon.com di Pasar Binaya Mas Sohi, Kabupaten Maluku Tengah, Jumat 6 Mei 2022, harga cabai rawit yang semula Rp40.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Selain cabai rawit, harga cabai merah besar juga turun dari Rp60.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Salah satu pedagang, Waida, menuturkan selain cabai, komoditi tomat juga mengalami penurunan harga. Jika sebelumnya tomat dijual per kilogram seharga Rp20.000, kini turun menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Informasi turun komoditi bumbu dapur ini sudah sejak 2 hari pasca Lebaran Idul Fitri Rabu kemarin. Selain itu, ketersediaan stok dari tingkat petani meningkat sehingga ikut mempengaruhi pada turunnya harga di tingkat pasar. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 6 Mei 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.